Oke, saya ambil dari kutipannya Abduh. Ini yang pertama menunjukkan kekagumannya pada gurunya, sekaligus tipikalnya santri, hormat gurunya. Sesungguhnya kedua orang tuaku telah memberiku kehidupan, di mana aku bisa bergabung dengan kedua saudaraku, Ali dan Makhrus. Ini saudara laki-lakinya. Bisa ketemu saudara Ali dan saudara Makhrus itu karena orang tua kandung. Akan tetapi Sayyid Jamaluddin Afghani memberiku kehidupan di mana aku bisa bergabung bersama Muhammad, Ibrahim, Isa, para wali dan orang-orang suci. Jadi orang tua penting. Orang tua jasmani itu ya orang tua kandung kita, orang tua rohani itu guru-guru kita. Makanya Abduh sangat hormat pada gurunya Jamaluddin Afghani, seorang pembaharu, pengembara yang kemarin kita bahas. Jadi gara-gara Afghani lah Abduh merasa bahwa aku bisa bareng-bareng dengan Muhammad, bareng-bareng dengan Musa, dengan Isa, dengan para wali. Kalau di rumah saja bertani, ya mungkin hidupku tentram. Tapi yang ngumpulnya sama saudaraku, saudara kandung, Ali dan Makhrus. Jadi harus punya mentor. Kalian juga carilah kiblatmu masing-masing. Karena dengan adanya mentor, kamu tidak perlu terlalu capek. Kadang-kadang menilai diri sendiri itu susah. Butuh orang yang lebih dari kamu menilai dirimu. Itu gunanya guru. Makanya Sufi itu sangat menyarankan ada mursyid, tempat kita bergantung. Karena kita ini masih kotor. Yang masih kotor tidak bisa melihat dirinya sendiri, apalagi membersihkan dirinya sendiri. Butuh seorang guru. Oke, yo kamu cari sendiri. Yang jelas jangan saya. Yo, aku ya sedang nyari guru. Jadi kita semua butuh guru. Kalau ini kan bukan saling berguru, tapi saling belajar. Kita makomnya sama-sama murid. Murid sama murid ngobrol itu ya pasti bukan ngajar, tapi saling belajar. Kita lanjutkan. Ini kalimat luar biasa yang sering dikutip orang dari Abduh. Jadi ceritanya Abduh ini waktu dia dikucilkan, waktu dia di Perancis sama gurunya, sekali-sekali diam-diam dia datang ke Mesir. Ke Mesir. Di Perancis itu dia melihat orang Perancis ini tidak Islam, tapi perilakunya sangat Islami. Yang bikin Abduh kagum itu antara lain ceritanya orang jualan koran. Di Perancis kalau jualan koran, ya sudah korannya ditumpuk, orang butuh ngambil terus naruh uangnya. Itu batinnya Abduh ini. Kalau di negaraku kayak gini, korannya habis, duitnya ndak ada. Iya. Oke. Tapi di Perancis bisa begitu. Satu ketika dia pulang ke Mesir di Iskandaria, baru menginjakkan kaki ke sana, ada pencurian. Apa ya pencurian? Pokoknya ada. Ya mungkin kayak gini neng masjid terus kotak infaknya dicuri gitu kan. Nah, padahal baru saja saat dia mendarat di Mesir itu dia dengar suara adzan yang luar biasa yang bikin dia hampir nangis. Tapi setelah itu kok lihat umat Islam ada yang mencuri. Sementara di Mesir sampai korannya dibiarin aja, tidak ada orang berani curang ngambil koran tanpa bayar. Terus keluarlah kalimat yang luar biasa yang terkenal sampai hari ini dari Abduh. Dhahabtu ila biladil ghorbi ra'aitul Islam walam arol muslimin. Wa dhahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam arol Islam. Aku pergi ke negara barat,
kulihat Islam tapi tidak kulihat Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, kulihat Muslim tapi tidak kulihat Islam. Di sekeliling kita Muslim banyak, tapi nyari Islam susah. Di Barat tidak ada Muslim, tapi banyak sekali perilaku-perilaku Islam. Itu kegelisahannya Abduh dulu, abad 19 awal. Saya tidak tahu di Indonesia sekarang masih kayak begini apa enggak. Jadi Islam banyak, di mana-mana simbol Islam bertebaran, tapi Muslimnya sedikit. Muslim banyak, Islamnya nggak kelihatan. Hari ini yang kita lihat hanya Muslim, Islam tidak terlihat. Di Barat Muslimnya tidak ada, Islamnya kelihatan. Ini sindiran luar biasa pada umat Islam zaman itu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih parah. Jadi zaman itu umat Islam itu kehilangan nilai-nilai keislamannya, bahasa lainnya itu. Sementara Barat yang tidak kenal Islam, hidupnya sangat Islami. Itu problem besar bagi Abduh. Berarti apa? Perjuanganku harus ini. Gimana caranya orang Islam itu ya selain identitasnya Muslim, perilakunya juga Muslim, Islami. Tidak gegeran sesama, tidak caci maki, tidak blok-blokan, tidak saling mengkritik. Nah, itu misinya Abduh. Jadi dhahabtu ila biladil ghurbi ra'aitul Islam walam arol muslimin. Kalau kalian tidak percaya, habis ini bukalah Twitter, apa bukalah Facebook, WA. Isinya kan saling menjatuhkan sesamamu sendiri. Yang kamu kritik itu ya temanmu sendiri yang sesama Islam. Yang kamu maki-maki juga saudara Muslimmu. Kamu yang ikut maki-maki, dia maki-maki duluan sih. Terus kamu niru. Oke. Cuma akhirnya ya semuanya jadi peradaban caci maki. Oke. Maka Abduh mencanangkan 4 agenda besar. Ini saya ambil dari tulisannya Gibb. Yang pertama, agendanya Abduh adalah purifikasi. Islam sudah terlalu kotor, sudah banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak Islami. Kalau di level ibadah ya Islam dikotori oleh bid'ah dan khurafat. Secara umum dikotori oleh gagasan, komentar, ajaran, pendapat yang sekarang tidak bisa lagi dibedakan mana Islam yang asli, mana pemikirannya orang, pendapatnya orang tentang Islam. Kita sudah mati-matian ngeyel, diskusi, memperjuangkan, ternyata yang kita bela bukan Islam tapi gagasannya orang tentang Islam. Maka perlu proyek namanya purifikasi. Purifikasi itu sadarkanlah orang-orang, ini loh Islam yang asli, ayat Quran hadisnya yang asli, kalau yang ini tafsirnya. Proyeknya namanya purifikasi, penyucian, mencari originalitasnya Islam. Kegelisahannya secara umum biasanya karena umat Islam sudah sangat terkotak-kotak kayak Afghani kemarin. Tidak ada Islam itu yang Islam saja. Selalu Islam aliran apa? Selalu Islam model apa? Ikut madhab apa? Selalu begitu. Sebenarnya tidak salah, cuma orang ikut madhab, ikut kotak itu sambil tidak sadar bahwa dia sudah terkotak dan merasa itulah Islam yang benar. Itulah satu-satunya Islam yang paling valid, sehingga yang lain semuanya pasti tidak valid. Terus lahir konflik. Dia tidak sadar bahwa itu ya cuma tafsir, itu tafsirmu, itu tafsirnya dia, itu tafsirnya mereka.
Semuanya levelnya tafsir. Cuma orang sering tidak sadar bahwa itu pemahamanmu terhadap Islam tidak sama dan sebangun dengan Islam itu sendiri. Cuma kita tidak sadar. Jadi maka perlu usaha purifikasi. Ayo dibedakan, dibersihkan, dikategorikan yang jelas bahwa ini pendapatmu terhadap ajaran Islam, ajaran Islamnya ini loh. Nah, itu purifikasi. Ya kan dulu di awal-awal modern pengaruhnya Abduh masuk ke Indonesia kan populer sekali. Beberapa organisasi kan dibentuk dengan jargon ini. Dulu terkenal sekali TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. C-nya zaman dulu ya, bukan curofat. Mocone khurafat. Jadi itu dulu di awal-awal modernitas dianggap penyakit. Karena Islam banyak campur dulu dengan torekot-torekot, dengan saya bilang tadi kotak-kotak yang macam-macam sehingga tidak jernih lagi. Maka perlu purifikasi. Cuma purifikasi versi para pembaharu ini nanti beda dengan purifikasi yang satunya. Jargonnya sama, kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan hadis secara murni. Cuma yang satunya ya sudah itu titik. Kalau di Abduh ini enggak. Kalau sudah ketemu Islam yang murni, kita hidupkan Islam yang murni itu. Dan jangan lupa mikir, namanya ijtihad. Kalau ada hal-hal yang belum terjangkau oleh ajaran Islam, bedanya di situ. Ayo kembali pada Quran dan hadis. Cuma jangan lupa berpikir, jangan lupa ijtihad. Itu proyeknya Abduh yang pertama. Yang kedua reformasi. Bedakan dengan reformasi di Indonesia. Kalau Abduh proyek reformasinya sebagian besar di dunia pendidikan. Abduh sempat jadi rektornya Al-Azhar. Dan nanti dia melakukan modifikasi pendidikan yang luar biasa. Kalau kalian hari ini teriak-teriak bahwa ilmu umum dan ilmu agama itu tidak saling bertentangan, saling berkaitan, itu sudah didului jauh oleh Abduh. Dialah yang memasukkan kurikulum-kurikulum umum ke dalam jurusan-jurusan agama. Dia yang memperkenalkan filsafat ke dalam kajian Islam. Jurusan akidah dan filsafat itu ya benchmarknya Al-Azhar. Sama nama-namanya sekalian. Jadi, dan itu luar biasa karena bagi Abduh kuncinya umat Islam bisa bangkit kembali intelektualitasnya adalah filsafat. Orang mau berpikir lagi. Nah, bukan politik, bukan yang lain, tapi filsafat. Itu maka pendidikan harus kenal filsafat. Kalau pendidikannya nggak kenal, kita bikin ngaji sendiri, ngaji filsafat. Nggak masalah. Jadi banyak kapan-kapan kita ngomong filsafat pendidikan, Abduh salah satunya. Dia melakukan banyak reformasi di bidang pendidikan. Oke. Ya saya kasih contoh satu tadi yang filsafat. Di luar itu macam-macam. Itu namanya reformasi. Karena perubahan sosial dimulai dari pendidikan. Kalau dimulai dari pendidikan, terus muncul kesadaran di tengah masyarakat. Sehingga menata ulangnya lebih mudah, masyarakatnya sadar. Kalau kita dulu kan enggak, mulainya dari dunia politik. Akhirnya kebingungan. Dulu zaman reformasi kan begitu berhasil menumbangkan orde baru, kita bingung dewe terus mau ngapain, musuhnya sudah kalah. Selanjutnya bagaimana kita, sampai hari ini kelihatannya kan kita masih bingung-bingung bagaimana gitu.
Masih tidak jelas bangsa ini mau dibawa kemana. Kayak jargonnya Marcuse, masyarakat modern itu rasional in detail dan irasional secara umum. Kita hari ini gitu, rasionalitasnya detail, tapi mau kemana kita tidak tahu. Bangsa ini mau dibawa kemana kita ya masih tidak jelas. Mau dibikin apa kira-kira 10, 20, 30 tahun lagi kita punya plan apa, punya cetak biru apa Indonesia ke depan, ya mungkin masih gelap. Rasional in detail, tapi secara umum mungkin kita masih bingung. Setiap 5 tahun sekali, tahun keempat kita sudah gegeran. Jadi presiden itu kerjanya hanya tahun ketiga, tahun pertama, kedua masih pontang-panting memahami, ngatur strategi. Nah, tahun ketiga baru mau kerja, tahun keempat disuruh siap-siap lagi untuk tahun kelima. Jadi kerjanya praktis tahun ketiga, itu pun kalau nggak kena kasus macem-macem. Oke, nah, akan lebih enak kalau mulainya dari dunia pendidikan, bukan politik. Meskipun di Indonesia ini kelihatannya lebih menonjol politiknya daripada pendidikannya. Ya contohnya gampang, berita politik lebih makan porsi daripada berita pendidikan. Apa ada berita pendidikan? Tidak ada ya. Kalau ada pendaftaran ulang macam-macam kan bukan jadi berita kan itu. Oke, pendidikan tidak jadi prioritas kita hari ini. Padahal nyawa kita di situ. Pendidikan itu kan yang ngurusi rohani, ngurusi mentalnya. Di Indonesia departemen-departemen yang ada itu kan beberapa kan kunci. Departemen pendidikan, departemen agama, departemen kesehatan. Kesehatan itu ngurusi fisiknya, pendidikan itu ngurusi mentalnya, agama ngurusi spiritualnya. Dan tiga-tiganya sudah pernah mengalami ada korupsi di situ. Itu kan agak riskan. Ini bidang-bidang paling penting loh. Harusnya fokus kita ke situ, tapi fokus kita malah lebih banyak ke politik, energi kita habis untuk politik. Maka perlu reformasi jilid kedua, reformasi pendidikan. Ya reformasinya yang agak total. Kalau selama ini kan reformasinya teknis. Reformasi teknis itu yang diurusi kurikulum, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian izin tidak masuk kuliah, gitu-gitu. Oke, ya kamu sibuk dengan hal-hal kecil. Itu yang disebut rasionalitas in detail. Tapi visi besarnya apa kita tidak punya. Oke, terus yang kedua, yaitu nanti satu tema besar sendiri, reformasi pendidikannya. Abdu, mungkin di filsafat pendidikan kapan-kapan. Yang ketiga, kalau bahasanya Gib, pembelaan Islam. Antara lain ketika dia nulis Risalah Tauhid. Jadi Abdu itu sangat terpesona oleh sains, tapi dia tidak meninggalkan identitas keislamannya. Cuma dia kecewa umat Islam cara mengemas tauhidnya, mengemas pendidikan agamanya tidak menarik. Nah, di antara cara Abdu untuk mempopulerkan Islam, agama, tauhid itu dengan cara yang menarik. Antara lain dia nulis Risalah Tauhid. Bukunya tipis, tapi kalau dibaca enak. Simple, tidak ruwet. Orang awam juga bisa paham. Ya kalau kamu tidak paham kan karena bahasanya. Tapi sudah banyak diterjemah, tidak masalah. Itu misinya Abdu itu. Jadi saat itu dia melihat di Beirut kajian ilmu kalam kok ruwet begitu ya. Membahas ilmu kalam, tema-temanya jelimet, bahas langit semua. Kemudian muridnya paham, ndak ya ndak tahu, yang penting hafalan. Terus kalau ujian ditanyakan, manfaatnya ndak banyak.
Maka lahirlah risalah tauhid, nanti kita bahas. Kemudian reformulasi ajaran Islam. Reformulasi itu distrukturkan ulang. Bukan ajaran Islamnya diganti, tapi formatnya. Makanya namanya reformulasi, bukan reformasi. Antara lain dengan ijtihad. Jadi yang dipopulerkan Abduh, ajaran Islam itu diformat ulang, sesuaikan dengan zaman. Kuncinya apa? Ijtihad. Orang harus mau berpikir sendiri dengan dasar ajaran agama untuk menjawab problem-problemnya hari ini. Itu namanya ijtihad. Oke, jadi 4 agenda pembaharuannya Abduh.